Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala jami'i ni'amillah. Al-khair wa syarru bimasyiadillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah surah Allah. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat bermuajahah di hari yang penuh berkah, di bulan Ramadan, kemudian di hari yang ke-19. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan dengan nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, kita adalah hamba-hamba yang mampu untuk bersyukur atas nikmatnya. Karena tugas kita untuk bersyukur bukan untuk menghitungnya. Jangankan menghitung nikmat yang dulu, nikmat yang hari ini saja. Andai saja kita ingin menghitungnya, maka habis air lautan dijadikan tinta, kemudian ranting dijadikan pena, kemudian dedaunan dijadikan buku, maka habis semuanya. Maka nikmat Allah tidak akan terhitung oleh kita. Allah curahkan nikmat kepada kita berupa iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Maka dengan nikmat itu pula kita mampu menjalankan ibadah puasa. Karena yakin dan percaya bahwa manusia banyak yang diberikan kesehatan tapi belum tentu sempat. Banyak yang sehat tapi belum tentu sempat. Kemudian banyak orang yang sempat tapi belum tentu sehat. Tapi kita hari ini selain kita sehat dan juga kita sempat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan juga akhirat. Kemudian tak lupa kita mengirimkan salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan kita diakui sebagai umatnya. Karena mengakui gampang tetapi belum tentu diakui. Orang yang diakui oleh Rasulullah SAW, di akhirat nanti kita jauh dipanggilnya, kita dekat dikenalnya. Itulah sebaik nasib di akhirat. Tetapi nasib yang terburuk di akhirat, jauh tidak dipanggil oleh Nabi, kemudian dekat tidak dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada tanda-tanda umat Nabi kepada diri kita. Maka Rasulullah SAW menunggu kita. Inni faratukum alal haudi, umatku, kalian aku tunggu di telagaku. Wa man marra alayya syariba, siapa yang datang kepadaku maka dapat meminum air telagaku. Wa man syariba falam yutma abada, siapa yang dapat meminum air telagaku maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa telagamu itu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, haudil ikhwani, telagaku adalah untuk saudaraku. Kemudian sahabat bertanya pula, ya Rasulullah, siapa saudaramu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, ikhwani amanu walam yarawni, saudaraku adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi, walaupun kita tidak pernah satu majlis dengan Nabi, walaupun kita tidak pernah sekedudukan dengan Nabi, bersama-sama Nabi, tetapi kita sampai sekarang ini masih terdapat dalam lubuk hati yang dalam, kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan, kemudian dapat kita ucapkan. Kita menghidupkan sunnah Nabi, karena salah satu syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi di yaumil akhir, ghurrun muhajjalin min athari wudu'ihim, adalah orang-orang
yang berseri mukanya karena bekas wudhu. Maka para pemirsa sekalian, senantiasa kita menjaga solat kita, menjaga ibadah kita, kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang banyak selawatnya. Orang yang terbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat jaraknya dengan Rasulullah SAW di yaumil akhir. Maka banyak-banyaklah selawat kepada Rasulullah. Kemudian kita dawamkan selawat itu siang malam, selalu kita bacakan karena kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang rindu kepada seseorang, maka ia akan banyak menyebut. Kemudian yang ketiga, orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang menghidupkan sunnahnya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, maka mereka cinta kepada aku. Barang siapa yang cinta kepada aku, maka bersama aku dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang ahli salat, ahli selawat, kemudian ahli orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum hadirin sekalian yang kami hormati, pada hari ini, hari yang ke-19 Ramadan, senantiasa kita tingkatkan amal ibadah kita. Karena Allah tidak melihat kekurangan kita yang lalu, tetapi Allah melihat kelebihan kita hari ini dan yang akan datang. Jangan kita ragu dan jangan bimbang. Jangan kita menjadi orang yang patah semangat, lemah semangat. Di awal rajin, di tengah mulai surut semangat, kemudian di akhir mulai hilang daripada pandangan. Tidak ada di masjid, tidak ada di musholla. Maka kita semuanya jangankan sampai ke luar bulan Ramadan saja kita sudah surut semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kesempatan kita untuk memupuk spirit kita, untuk memupuk semangat kita, agar kita menjadi orang yang selalu memperbaiki diri kita, sehingga semangat di bulan Ramadan ini bisa kita bawa kepada bulan-bulan yang lain. Maka apabila kita tahu keberkahan, kelebihan bulan Ramadan ini, justru kita akan memohon kepada Allah agar seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan semua. 10 pertama sudah berlalu, sekarang 10 kedua sudah di akhir, dan akan kita datang kepada 10 yang terakhir. Maka jangan masjid sepi, mushola sepi, tetapi pasar itu ramai, mal-mal ramai, kemudian toko-toko ramai. Maka semangat kita semakin ke ujung ini, maka semakin meningkat. Karena kita belum tahu apakah Ramadan yang akan datang kita akan bertemu kembali. Tetapi kita tidak bisa, jangankan Ramadan yang akan datang, satu hari, sejam, semenit saja kita tidak bisa untuk menentukan umur kita. Entah kapan kita berangkat. Suatu saat pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah saudara-saudara kita yang lalu yang ada bersama-sama kita. Bahkan di bulan lalu masih bersama kita, masih salat bersama kita, masih bercanda tawa dengan kita. Tetapi Ramadan ini ia telah tiada. Allah tidak memberikan kesempatan kepadanya, tetapi diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menjumpai bulan Ramadan ini. Maka tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, rambut kita uban sudah bertabur, mata sudah mulai kabur, kulit sudah mulai kendur, gigi sudah mulai gugur, celana sudah mulai tersululur, berjalan sudah mulai maju mundur, makan sudah suka makan bubur. Itu tanda lah dekat ke kubur. Maka semangat itu harus kita tingkatkan. Kesempatan di dunia ini, jangan melulu dunia dan dunia, tetapi kita tinggalkan akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang pertama, carilah nikmat akhirat. Kemudian jangan melupakan nikmat dunia.
Kalau kita hidup hanya dunia dan dunia, asal hidup saja, babi di hutan pun hidup. Kalau kita hanya mencari makan, mencari nafkah, kera di hutan pun mencari nafkah, mencari makan untuk anak-anaknya. Tetapi kita ada beda dengan makhluk yang lain. Selain kita hidup, selain kita mencari nafkah, di situ ada nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita pertanggungjawabkan. Sehat kita pertanggungjawabkan. Jisim kita, jasad kita pun kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, ilmu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan tekad kita. Jangan lengah di kebun bunga menengok bunga yang sedang kembang. Jangan lengah kita di atas dunia kaget harap labo pokok ilang. Jangan lengah di ujung tanjung menengok air yang sedang ilir. Jangan lengah kita di kerak jarang kaget kuku habis makan daknya. Jangan masih diagak dengan diragu. Rasa nak ke ilir, rasa nak ke mudik, rasa nak ke darat, rasa nak ke bawah, rasa nak ngikut camat ke Bangkok. Nanti kita lupa. Suluh bertambah pendek, hari bertambah malam. Kesempatan kita semakin berkurang, sedangkan umur kita setiap hari selalu berkurang. Zunubi mislu a'dadi rimali wa umri nakisun fi kulli yaumin. Dosaku ya Allah. Dosa setiap hari bertambah. Selalu bertambah bagaikan tumpukan pasir yang berada di sungai. Sedangkan umurku semakin berkurang. Dosa kita bertambah, kemudian umur kita berkurang. Banyak-banyaklah kita mohon ampun kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Dengan selalu beristighfar, insyaAllah Allah akan bukakan pintu hati kita. Titik-titik hitam yang ada di hati kita, Allah akan hapus. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'ah wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kaum hadirin muslimin muslimat yang kami muliakan. Dengan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah akan berikan jalan kepada kita. Diberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Karena kita tidak tahu entah kapan Allah akan jemput kita. Entah kapan kita akan menemui ajal kita. Suatu saat pasti dia akan menemui kita. Maka pergunakan kesempatan ini. Di Ramadan ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan karunia Allah, untuk memupuk spirit dan semangat kita untuk bulan-bulan yang akan datang. Keberhasilan Ramadan itu bukan hanya dilihat pada bulan Ramadan, tetapi dilihat pada bulan-bulan yang lainnya. Ketika semangat spirit di bulan Ramadan ini, dia selalu baca Al-Quran. Kemudian di luar bulan Ramadan, ia tetap selalu membaca Al-Quran. Kemudian Ramadan ini dia semangat menghidupkan sunnah dan juga yang lainnya. Maka di luar Ramadan, maka ia akan semangat pula. Kemudian ketika di bulan Ramadan, ia bisa menjaga lidah.
kemudian bisa menjaga pandangan mata, kemudian pendengaran, lisannya di bulan-bulan yang lain, maka ia mampu untuk menjaganya. Maka mereka itu adalah orang yang berhasil menjalankan ibadah puasa. Itu dikatakan orang yang sukses. Bahkan mereka itu bagaikan mendapatkan Lailatul Qadar, karena ada perubahan dalam diri kita, dalam dirinya, perbuatan di bulan Ramadan, sehingga sampai kepada bulan-bulan yang lain. Dari awal, kemudian di pertengahan, kemudian di akhir, semakin memupuk semangat kita untuk menjalankan puasa di siang harinya, kemudian sholat pada malam harinya, menjalankan ibadah rutinitas kita. Karena Ramadan itu bukan hanya soal puasanya, tetapi mampu berdiri tegak pada waktu malamnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 tahun, mungkin yang muda semakin semangat, umur 40 tahun ke atas semangat. Karena umur 40 tahun kita sedang di atas bukit. Iza balaghar rajul 40 sana. Apabila ada seseorang yang telah mencapai umur 40 tahun, lam yaghlub khairu ala syirhi, tidak bisa mengalahkan kebaikannya atas keburukannya, kibalau syaitan fi ainaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagha ar-rajul 40 sana lam yaghlub khairu ala syirhi kibalau syaitan fi ainaihi. Apabila ada seseorang telah mencapai umurnya 40 tahun, tetapi tidak bisa mengungguli kebaikannya atas keburukannya, kibalau syaitan fi ainaihi, maka keningnya akan dikecup oleh syaitan. Maka mereka menjadi kawan syaitan. Maka umur semakin tua, tetapi semakin rajin beriman. Nah, kapan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan ragu dan jangan bimbang. Jangan hati bimbang, pikiran rambang, perbuatan selalu sumbang. Orang berjalan lurus, awak berjalan menyelimpang. Orang nak nempuh, awak mengompang. Orang bercakap, awak menghadap ke belakang. Disuruh awak membangkang, ke tengah orang awak berbaju kutang. Orang nak masuk, awak tegak di lawang. Tidak pula samayang, banyak pula utang. Utang gedang dibawa tidur siang, ditagih marah pulau ke orang. Awak kecil pangai gedang, awak gedang pangai macam kebau jalang. Pangai jahat macam jelatang, siang tidur malam jadi musang. Awak lah bebini masih juga ngaku masih bujang. Awak lah tua masih juga ngaku masih juga matok ranjang. Awak kawin dengan yang kecil masih juga mengintai ayubnya yang paling gede. Kalau itu perbuatan, maka silakan ditarik melintang. Kalau orang-orang tua kita dulu, ya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekarang mari untuk selalu menjaga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Ramadan ini disebut juga dengan bulan berkah. Karena kenapa? Karena dalamnya diturunkan Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka ia akan mulia. Jibril tugasnya menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Maka Jibril itu adalah malaikat yang terbaik. Nabi Muhammad SAW menjadi Rasulullah SAW, Rasul yang terbaik dengan membawa Al-Quran. Kemudian malam yang terbaik adalah malam diturunkannya Al-Quran. Yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahu tidak apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung adalah 83 tahun. Maka 83 tahun kebaikan itu
akan kita dapat dan akan kita peroleh. Maka semangatnya bukan hanya sekedar di malam-malam yang ganjil saja, tetapi dari mulai Ramadan kemudian sampai sekarang ini dan sampai akhirnya selalu semangat kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, puasa dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan yang penuh keimanan dan juga pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan sekalian dosa-dosa. Maka di 10 yang terakhir, maka kita gunakan untuk menggapai ridha Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan kita akan mendapatkan malam-malam yang penuh berkah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka Al-Quran adalah mulia, turun di bulan Ramadan secara utuh daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, sama'ud dunia, yaitu langit dunia, turun secara utuh ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah turun ke bumi yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, step by step, sesuai dengan kebutuhan pada masa itu. Sehingga Al-Quran turunnya ada fase Mekah dan fase Madinah. Di Mekah turunnya selama 12 tahun 5 bulan. Kemudian di Madinah 9 tahun 9 bulan. Maka Al-Quran turun selama 12 tahun 5 bulan. Maka Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Taurat diturunkan oleh Allah hanya 40 hari. Kemudian Injil, Zabur itu waktu yang singkat. Tetapi Al-Quran sangat panjang. Lebih kurang 23 tahun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, maka turun ayat yang pertama, yaitu Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Turun kepada Rasulullah SAW fase kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka Al-Quran itu mulia. Turunnya di Mekah dan di Madinah. Di Mekah itu disebut dengan Makkiyah, surah Makkiyah. Di Madinah itu disebut dengan surah Madaniyah. Sebanyak 114 surah, 30 juzuk. Dan ayatnya 6.666 ayat. Kemudian hurufnya adalah 1.017.000. Maka dengan Al-Quran hidup kita akan bisa sukses dunia akhirat. Al-Quran adalah mukjizat yang sampai sekarang ini kita rasakan manfaat dan nikmat, rahmat dan juga kelebihannya. Nikmat dan datangkan oleh Al-Quran. Mukjizat Rasulullah SAW 14 abad yang silam, tetapi sekarang kita masih menikmatinya. Al-Quran tidak bisa dirubah oleh manusia. Al-Quran tidak bisa dikarang-karang oleh manusia. Jangankan merubah ayatnya, jangankan merubah kalimatnya, jangankan merubah hurufnya, merubah harokatnya saja, maka tidak akan bisa. Karena Al-Quran dijaga langsung oleh Allah, sudah ada stempel dalam Al-Quran. Kami yang menurunkannya dan kami yang akan menjaganya. Allah menjaganya dengan melalui lisan-lisan orang yang hafiz Quran. Sudah berjuta manusia yang hafal Al-Quran. Kemudian lewat orang yang mengetahui ilmu nahwu dan juga sorof, dengan apabila ia ingin merubahnya maka akan terdeteksi dengan ilmu mereka. Maka Al-Quran tidak bisa dirubah oleh manusia, tetapi Al-Quran bisa merubah manusia. Ia bisa merubah pola hidup kita. Ia bisa merubah kita dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Maka Al-Quran itu adalah sebagai penawar, menjadi obat hati kita.
obat bagi diri kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai penawar, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa selalu baca Al-Qur'an. Selalu punya target kita di bulan Ramadan ini sekurang-kurangnya 1 kali khatam Al-Qur'an. Maka kita insyaallah di bulan-bulan yang lain kita akan selalu juga baca Al-Qur'an. Selalu kita buka Al-Quran, kita baca, dan kemudian kita tadabburi, kita pahami, dan kemudian kita amalkan Al-Quran. Maka kita akan selamat nanti bersama Al-Quran. Al-Quran nanti akan memberikan pertolongan kepada kita. Baik kita dari alam kubur, sampai kita di alam akhirat, dia akan memberikan syafaat kepada kita. Di alam kubur, Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika malaikat Munkar Nakir bertanya kepada kita, "Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka." Maka lidah kita keluh. Lidah kita tidak bisa untuk berkata apa-apa. Tapi ada sebuah cahaya di samping kita yang menjawab, "Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, al-Islamu dini, al-Qur'anu imami, Ka'batu kiblati, al-muslimin muslimat ikhwan." Maka kita heran bertanya-tanya, siapa engkau? Siapa engkau yang membantu? Maka dia menjawab, aku adalah bacaan Al-Quran. Al-Quran yang engkau baca, Al-Quran yang engkau amalkan. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Maka dalam kitab Daqaiqul Akhbar mengatakan bahwa kuburan kita setiap hari 5 kali memanggil kita. Dia memanggil kita setiap hari. Yang pertama, ana baitul wahdah. Ya bani Adam, ana baitul wahdah. Faj'alis sahaba qiraatul Qur'an. Anak cucu Adam, aku adalah rumah senyap, rumah sunyi, rumah sepi. Tidak ada siapapun yang menemani. Faj'alis sahabah. Maka jadikanlah seorang sahabat di dalam kuburan. Apa itu sahabat dalam kuburan? Qiraatul Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran menjadi sahabat, menjadi penghibur bagi kita di alam kubur. Kaum hadirin sekalian yang kami hormati. Kemudian yang kedua, kubur itu akan memanggil kepada kita. Ana baitu zulmah. Anak Adam yang ada di atas punggungku. Ana baitu zulmah. Aku adalah rumah kegelapan. Rumah yang sangat gelap. Fanawwir. Maka terangilah kuburan kalian. Bisolatil lail. Dan kita selalu menjaga salat malam. Kalau tidak ingin kuburan kita menjadi gelap gulita, maka perbanyaklah kita salat malam, yaitu dengan salat taubat, salat tahajud, dan juga dengan salat witir. Maka kuburan kita akan menjadi terang benderang, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ana baitut turab. Anak Adam yang ada di atas punggungku, ana baitut turab. Aku adalah rumah tanah, rumah debu. Fahmalil firasa, bawalah ranjang-ranjang kalian. Wa huwa amalun soleh, yaitu amal-amal soleh. Maka amal soleh kita akan menjadi penolong bagi kita. Semuanya akan kita tinggalkan di dunia. Yang hanya menjadi hak milik kita di dunia ada 3. Itulah hak milik kita, yang lain bukan hak. Apa itu hak milik kita? Hak milik kita adalah ma'akalta fa'abnaita. Apa yang sudah habis kita makan. Yang sudah habis kita makan, itu adalah hak milik kita. Yang belum kita makan, maka belum menjadi hak milik kita. Maka kalau ada selera, uang kita ada, kita pengen halal, maka makanlah
Sebab yang masuk ke dalam tenggorokan kita, masuk ke dalam perut kita, maka itu adalah hak milik kita. Jangan kita menahan selera kita. Kita ingin hemat, ingin ini, ingin itu. Sebab yang kita tinggalkan hanya direbut oleh ahli waris. Kemudian yang kedua yang menjadi hak milik kita adalah ma albasta fa ablaita. Apa yang sudah hancur kalian pakai. Yang sudah hancur kita pakai, maka itu menjadi hak milik kita. Yang masih bagus, yang masih baru, yang kita tinggalkan, kita meninggal dunia, belum lagi tumbuh rumput di kuburan kita, maka orang-orang sanak famili, jiran tetangga sudah berebut, berbagi-bagi untuk semuanya. Maka kalau ada yang bagus, ada yang baik, ada yang baru, pakailah. Karena itu hak milik kita. Apalagi untuk ibadah. Pakailah. Apalagi dekat suami. Pakailah yang baru-baru, yang bagus-bagus, yang baik. Kena baru, baju baru, semua baru pakai. Karena itu ketika dia tidak mau kita pakai lagi, sudah hancur, bahkan sudah menjadi untuk lap yang kotor, maka itu menjadi hak milik. Yang masih baru, yang masih bagus, yang merek-merek tren itu, maka semuanya diambil oleh. Jangankan itu, yang melekat di badan kita akan direbut, akan diambil oleh. Yang cincin yang ada di jari kita akan dilepaskan. Kalung yang ada di leher akan dilepaskan. Anting-anting akan dilepaskan. Semuanya akan dilepaskan. Gigi palsu pun akan dilepaskan oleh orang. Semuanya. Habis semuanya. Diberikan. Ditinggalkan. Hanya yang dibawa oleh kita adalah kain kapan yang harga 300. Kemudian yang kita bawa, yang kekal abadi, yang menjadi kawan setia, yang akan menjadi penolong kita adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi hak milik kita adalah ma tasaddaqta fa amdaita. Apa yang sudah kita sedekahkan itu menjadi hak milik kita. Maka kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan lupa untuk bersedekah. Karena sedekah itulah menjadi dinding kita nanti menjadi daripada azab neraka. Kita akan dibebaskan daripada azab neraka. Karena ketika kita sakaratul maut, yang kita ingat, kita ingin kembali kepada dunia untuk mensedekahkan harta-harta kita. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, ketika seseorang itu telah sampai kepada sakaratul maut, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Nafkahkan, infakkan harta. Apa yang telah diberikan oleh Allah, yang dirizkikan oleh Allah sebelum datang sakaratul maut. Ketika sakaratul maut datang, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong sekiranya mati ini bisa ditunda. Waktu yang sebentar saja, semenit saja. Fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Saya akan mensedekahkan semua harta saya. Karena ia nampak bahwa yang memberikan keselamatan itu adalah sedekah. Luar biasa. Sedekah akan memberikan kita keselamatan. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur. Walau yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tetapi Allah tidak akan menunda kematian seseorang idza jaa ajaluha, apabila sudah datang masanya, sudah datang waktunya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu Maha teliti dan mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka sebelum waktu terlambat, harta kita
Bukan hanya berapa kita memiliki harta, tapi berapa banyak kita sudah mensedekahkannya untuk keselamatan kita di negeri akhirat. Maka gunakan harta kita untuk kita saling berbagi. Nih kesempatan di bulan Ramadan, mengundang spirit. Ya, biasanya kita lalai, kita lupa, maka di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk banyak-banyak memberi makan orang yang lapar. Karena ada 4 orang yang akan dirindu oleh surga. Siapa orangnya? Dalam hadis Nabi SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu akan merindui kepada 4 orang. Besar hati kita, bahagia kita apabila kita dirindu oleh surga. Jangankan kita dirindu oleh surga, dirindu kita oleh keluarga kita, dirindu oleh sanak famili kita, dirindu oleh suami istri kita. Bahagia hati. Apalagi ini surga, rindu kepada kita. Surga yang seharusnya kita rindu, yang kita inginkan. Tetapi ini bukan kita yang hanya merindu, tetapi dia pun merindu kepada kita. Sudah disebut-sebut nama kita ketika kita walaupun belum meninggal dunia. Tempat yang paling indah, yang tidak pernah terlihat oleh mata. Ma ainun ra'at wa ma uzunun sami'at wa ma batara fi qalbin basar. Tempat yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terlintas dalam hati tentang keindahannya. Mereka kekal dalamnya dan tidak mau berpindah daripada. Nah, surga rindu kepada 4 orang ini. Maka jangan sampai kita lewatkan untuk mendapatkan kerinduan surga kepada kita semua. Siapa orang? Yang pertama adalah talil Quran. Yang pertama orang yang dirindu oleh surga adalah orang yang membaca Al-Quran, yang selalu mentilawahi Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran, maka 1 hurufnya akan diberikan 10 kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf akan diberikan 30 kebaikan. Ketika kita baca Al-Quran dan kita baca Al-Quran, maka Al-Quran menjadi kawan setia, menjadi kawan karib, menjadi sahabat. Dan dia akan bisa merubah pola hidup kita dari yang tidak baik menjadi orang yang lebih baik. Dari orang yang kurang disiplin akan menjadi orang yang disiplin karena berkah Al-Quran. Maka Al-Quran luar biasa. Rajin-rajinlah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di akhir-akhir Ramadan ini jangan menyurutkan semangat kita untuk semakin kita meningkatkan bacaan Al-Quran kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan datang di akhirat memberikan syafaat kepada si pembacanya. Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita apabila kita selalu membaca Al-Quran. Kita baca, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan selamat bersama Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang yang akan dirindu oleh surga adalah wahafizil lisan. Orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan akan dijaga, akan dirindu oleh surga. Karena kita sadar lidah kita tidak bertulang. Yang keluar maka kita sering tidak kita pikirkan. Terkadang bisa menggores hati saudara kita. Menyakiti hati kita, kita menghina, mencaci maki, menyampaikan berita-berita hak. Maka ketika kita bisa menjaga lidah, maka kita akan dirindu oleh surga. Kita sadar dalam hadis Nabi, aktsaru
khotaya bani Adam bil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu ada pada lidahnya. Maka diperintah oleh Nabi SAW, amsik alaika lisanak, jagalah lidah kalian. Jaga lidah kita, karena ketika kita menyakiti hati orang dengan lidah kita, ketika kita minta maaf, ia mengatakan memaafkan, tetapi masih ada goresan di hati. Maka hati-hati kita menggunakan lidah. Jangan sampai kita menggoresi hati saudara kita dengan lidah, menghina, mencaci mereka dengan lidah. Lidah ini bisa mengangkat derajat kita, dan dengan lidah bisa menjatuhkan kita, bahkan bisa memenjarakan kita, bahkan bisa membunuh kita. Lidahmu adalah harimau, maka gunakan lidah dengan sebaik-baiknya. Lidah. Maka ketika kita bisa menjaga lidah itu, Allah senantiasa akan memberikan kepada kita semua, memberikan keselamatan. Dirindu oleh surga. Siapa yang tidak ingin dirindu oleh surga? Maka ketika kita bisa menjaga lidah, surga akan rindu kepada kita. Hadirin sekalian yang saya hormati. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah orang yang dirindu oleh surga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Orang yang menghulurkan tangannya, yang perhatian kepada saudaranya, kemudian saling memberi. Maka dalam hadis Nabi, tidak beriman seseorang apabila ia tidur dalam keadaan perut kekenyangan, sedangkan tetangganya, saudaranya tidur dalam kelaparan. Maka kita di bulan Ramadan, kesempatan bagi kita saling berbagi. Ini memberikan ini ke tetangga, yang ini memberikan ini, ya saling berbagi. Ya. Walaupun orang itu sangat pelit dengan kita. Nah, ini sangat besar lagi. Ketika ada orang yang pelit dengan kita, tetapi kita berbagi dengannya, maka kita akan masuk surga tanpa dihisab. Masuk surga tanpa dihisab. 3 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Yang pertama adalah antasila amman qata'am. Orang yang menyambung tali silaturahim kepada siapa yang sengaja memutuskan. Dia yang memutuskan, tapi kita yang menyambung. Kemudian antaku amman zalamak. Memaafkan orang yang telah menzalimi kita. Dia yang sudah menzalimi kita, dia menghina kita, dia mencaci kita, tapi kita mau maafkan. Maka masuk surga tanpa dihisab. Kemudian yang ketiga adalah antukti amman harama. Memberikan sesuatu kepada orang yang pelit dengan kita. Mungkin kita bertahun-tahun bertetangga dengannya. Ia makan ini, makan itu. Ya, tidak pernah ada memberi kepada kita. Jangan kita berbalas. Kalau kita berbalas sama kita dengannya. Maka kita yang duluan memberi, kita bikin mungkin apa yang kita bisa, ya kita berikan kepadanya, maka surga pun akan menanti kita dan masuk dalam surga tanpa hisab. Maka sering-seringlah memberi makan kepada orang lapar. Apalagi bagi orang yang mampu di bulan Ramadan banyak berbuka gratis, kemudian orang saling memberi, apalagi memberi kepada fakir miskin, apalagi kepada anak yatim. Apabila ditanya kepada engkau Muhammad, yas'alunaka anil yatama. Apabila ditanya tentang anak yatim kepadamu, qul islahul lahum khair. Engkau berislah, memberikan kebaikan kepadanya, mencukupi kebutuhannya, khair adalah sangat baik bagi kalian. Di bulan Ramadan kita berikan kepada anak-anak yatim, mungkin dia serba kekurangan. Jangan sampai dia menangis, kawannya pakai baju baru, kemudian saudaranya pakai baju baru,
tetangganya, tetapi ia tidak memiliki baju baru, maka kita akan ditanya oleh Allah nanti nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita saling memberi, apalagi kepada yatim sebelum Lebaran ini. Kaum hadirin yang sekalian yang kami hormati. Kemudian yang keempat adalah orang yang dirindu oleh surga. Dia sudah masih di dunia tapi surga sudah rindu kepada. Disebut-sebut nama adalah orang yang wasaimi fi syahril Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Nih kita sekarang lagi pada bulan Ramadan. Bukan hanya puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan kita itu lima lubang. Tetapi kita bisa menjaga lebih daripada itu, menjaga daripada yang menghilangkan pahala puasa. Puasa ini bukan hanya sekedar daripada meninggalkan makan minum. Itu awam namanya. Hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi lidah caci maki, mata melihat yang tidak baik, telinga mendengar yang tidak baik. Tetapi kita pada hari ini kita puasa. Puasa menahan daripada yang membatalkan, juga menahan daripada yang menghilangkan pahala puasa. Maka seluruh organ tubuh kita, panca indera kita ikut menahan kita puasa. Maka itu orang yang dirindu oleh surga. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, "Man lam yada'ul zur wal amalu bihi wal jahal, falaysa lillah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan tidak bisa meninggalkan perbuatan sia-sia ngawur, falaysa lillah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka percuma dia meninggalkan makan minum. Allah tidak berkenan untuk itu. Ya dak qaul lazur, berkata bohong, berkata tidak sebenarnya, maka kita puasa kita menjaga lidah. Jangan sampai lidah kita berkata yang tidak baik, berkata yang tidak sebenarnya, maka mengikis pahala kita. Maka pahala kita bisa nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan habis, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Maka kita jaga lidah kita, jangan sampai mencaci maki, jangan sampai berkata yang tidak baik, jangan sampai berkata kasar, jangan sampai kita berkata bukan dengan sebenarnya. Ada istri kita mungkin minta atau bertanya kepada kita, "Bang, ada uang bang?" Minta, "Adik 50.000. Maka dia berkata, "Tidak ada adik, saya uang." Tidak ada. Padahal ada uangnya. Maka itu akan mengikis pahala puasa. Maka hati-hati kita di bulan Ramadan mengajarkan kejujuran kepada kita di bulan Ramadan sehingga terbawa nanti di bulan-bulan yang lain. Karena kita kejujuran itu sangat penting bagi kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan menjadilah dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur. Baik jujur secara lisan, jujur secara perbuatan. Jujur hati, jujur lidah. Maka semuanya itu akan menjadi rindu surga kepada kita. Maka kejujuran. Kemudian wal amalu bihi wal jahal, bertindak bodoh, bertindak sia-sia. Ramadan ini mengajarkan keseriusan. Jangan kita bersenang-senang main-main, pergi sana pergi sini, main-main, ataupun ngawur sia-sia yang tidak ada manfaat. Banyak-banyak kita beramal di bulan Ramadan. Jangankan kita amalan kita, tasbih kita diam saja, kita dihitung bertasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Apalagi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian kita baca Al-Quran, maka itu lebih baik daripada kita banyak bercanda tawa, ngota-ngota, ngobrol-ngobrol di sepanjang pelantaran. Itu akan menimbulkan nanti dosa melalui lidah. Maka puasa ini kita menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak benar. Kemudian mengajarkan keseriusan kepada kita supaya kita menjadi orang yang betul-betul menjaga. Kemudian mata kita jaga. Jangan melihat sesuatu yang tidak baik kita lihat. Jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat. Jangan dengar apa yang tidak perlu kita dengar. Jangan katakan apa yang tidak perlu kita katakan. Jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat. Melalui media sosial mungkin yang kita lihat di HP, macam-macam gambar apa. Nah, maka jangan sampai kita lihat sesuatu yang tidak baik. Kemudian dengar, kita tidak perlu mendengar sesuatu yang tidak perlu kita dengar. Jangan menjadi orang kepo. Maka kita menjaga semua itu daripada puasa ini dan bisa utuh pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang puasa penuh keimanan, penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang puasa adalah mendirikan malamnya, mengqama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan? Mengqama Ramadan, siapa yang berdiri menegakkan Ramadan? Malamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga tarawih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga tarawih kita. Jangan sampai ada yang bolong kecuali dengan uzur syar'i. Semangat kita dari awal, tapi biasanya di masjid-masjid terkadang awalnya ramai, tengahnya mulai kurang, akhirnya hilang. Maka yang diisi adalah mal, yang diisi adalah toko-toko baju, pakaian, kemudian makanan, kemudian macam-macam. Tetapi kadang-kadang masjid sudah mulai kurang, kemudian mushola sudah mulai kurang daripada penghuninya. Maka semakin ke ujung Ramadan, maka menambah semangat kita untuk menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Maka orang yang dirindu oleh surga yang terakhir, orang yang wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang puasa betul-betul di bulan Ramadan. Maka 4 orang yang dirindu oleh surga, maka jangan kita lewatkan. Yang pertama adalah orang yang mentelawahi Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Kemudian yang keempat adalah orang yang puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua pada hari yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kebimbingan kepada kita semua. Agar kita menjadi orang-orang yang selalu menambah semangat spirit kita. Di akhir-akhir bulan Ramadan kita kejar, yaitu Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan kita menjaga malamnya untuk kita selalu baca Al-Quran, untuk selalu kita sholat malam, kemudian kita baca zikir dan juga yang lainnya. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Malam itu malaikat turun, bahkan malaikat Jibril pun turun untuk mengurusi kebutuhan daripada manusia. Maka kita semuanya yang hadir ini mudah-mudahan akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang akan selalu ingin membenah diri. Karena kita yakin dan percaya bahwa Ramadan ini adalah kesempatan kita. Ramadan yang akan datang belum tentu apakah kita sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang, apakah hanya Ramadan ini batas kehidupan kita.
Tapi kita memohon kepada Allah, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kami. Wa sahih jasadana, sehatkan tubuh kami. Wa nawwir qulubana, terangkan hati kami. Selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, hati yang bercahaya, iman yang mantap, kemudian rezeki yang mudah, yang banyak, berlimpah untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan kebaikan, jauh daripada kemaksiatan. Itu harapan kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Hadirin sekalian yang berbahagia. Pada akhirnya selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjadi orang-orang yang bisa membenah diri atas pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu pertolongan, hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya pada yang hadir pada hari ini kita akan diberikan keselamatan, diberikan kekuatan. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita jangan bimbang, kemudian dapat ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah ya Tuhanku, lindungi kami, bantu kami, lindungi kami, jauhi kami. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak pakai khusyuk, tidak pakai tenang. Wa min nafsin la yusba, kemudian daripada hawa nafsu yang tidak pakai kenyang. Wa min da'atil la yustajabu laha, dan juga daripada doa yang tidak mustajab, tidak dikabulkan. Masa kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bertemu di Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dapat sampaikan. Mohon maaf. Usikum bi nafsi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.